Saat sedang jalan-jalan, kamu lihat ada asap yang membumbung di udara. Jangan-jangan gunung meletus. Atau matahari telah jatuh, lalu membakar bumi kita. Aduh, gawat nih. Semuanya bisa hangus. Jangan khawatir, itu cuma kebakaran bawah tanah kok. Ternyata jumlahnya sangat banyak di seluruh dunia. Bahkan beberapa di antaranya sudah ada sejak sangat lama. Apa kamu mencium bau gosong? Kota di Amerika Serikat ini terlihat seperti di film horor. Dulu, penduduk kota Centralia di Pennsylvania berjumlah ribuan. Tapi kini, kota ini sudah jadi kota mati. Di sana-sini terlihat bangunan-bangunan terbengkalai serta jalan buntu. Memangnya apa yang terjadi? Rupanya, kebakaran bawah tanah telah memaksa penduduknya meninggalkan kota ini. Kota Centralia didirikan di Pennsylvania pada abad ke-19. Penduduknya menemukan kandungan batu bara di kawasan ini, lalu membuka 2 tambang dan mendirikan pemukiman di sekitar situ. Centralia berkembang cukup lama, tapi kebakaran yang terjadi pada 1962 telah mengubah sejarah kota ini. Meski tidak ada yang tahu pasti penyebabnya, beberapa teori bermunculan. Sebagian meyakini kebakaran terjadi saat pemerintah kota menugaskan para damkar untuk membersihkan tempat pembuangan akhir di salah satu sisa galian tambang. Mereka membakar sampah, lalu membiarkannya beberapa saat. Apinya terus menjalar ke dalam tanah, sehingga mereka tidak bisa memadamkannya. Sebagian orang mengatakan para pengumpul sampah membuang batu bara panas ke tempat sampah terbuka. Sementara yang lainnya mengatakan apinya sudah menyala di situ selama 30 tahun. Mereka yakin api ini sudah ada sejak dulu. Kebakaran ini baru terdeteksi setelah apinya mencapai TPA di Centralia. Singkatnya, api menyebar begitu cepat melalui jaringan terowongan bawah tanah di kota ini. Jalan tol dalam kota runtuh, disusul dengan asap yang keluar dari sela-sela retakan. Karena kebakaran ini, tanahnya banyak yang amblas dan terbentuklah dolin raksasa yang menganga di bawah rumah-rumah penduduk. Penduduk setempat kemudian tahu terdapat api membara di bawah area tempat tinggal mereka. Asap yang menyeruak dari dalam tanah mengandung karbon monoksida dalam kadar ekstrim, hingga membuat mereka mengalami sakit kepala. Dan sejak awal tahun 1970-an, penduduk Centralia mulai meninggalkan kota ini. Kebakaran bawah tanah ini pun masih terus menyala sampai sekarang. Areanya seluas 16 km persegi dan merembet sejauh 23 meter setiap tahun. Api ini mungkin akan terus menyala selama 250 tahun ke depan. Oh iya, ada juga loh kebakaran bawah tanah serupa. Lokasinya ada di Australia dan sudah terjadi selama 6.000 tahun. Sejauh 225 km di sebelah utara kota Sydney terdapat Gunung Wingen yang juga dikenal dengan sebutan Burning Mountain. Inilah kebakaran bawah tanah pertama yang telah tercatat. Sumber apinya ada di kedalaman 30 meter dan merembet sejauh 1 meter setiap tahun. Nama Wingen berasal dari bahasa aborigin yang berarti api. Dulu orang-orang aborigin mendaki gunung ini untuk menghangatkan diri selama musim dingin dan memanfaatkan panasnya untuk memasak dan membuat perkakas. Asap dari gunung ini pertama kali dilihat oleh seorang asisten peternak pada tahun 1828. Dia meyakininya sebagai gunung berapi aktif. Tapi dia keliru karena Australia tidak punya gunung berapi aktif. Para ahli geologi mulai mempelajari area Gunung Wingen. Mereka lalu menyimpulkan asap dan panasnya berasal dari kebakaran tambang di bawah tanah. Api di Gunung Wingen melepaskan gas belerang. Bahkan gas ini mulai ditambang lalu diperjualbelikan pada tahun 1960-an. Para penambang menanam pipa di celah api untuk mengumpulkan, lalu mengondensasikan gas ini, kemudian memanfaatkannya untuk produk medis. Saat ini, Burning Mountain sudah jadi atraksi wisata. Tak jauh dari situ terdapat taman. Para wisatawan bisa melakukan tur berpemandu menuju puncak lapisan batu bara ini. Di sana terdapat pos pengamatan untuk melihat tanah yang dikepung api. Sebagian orang beranggapan api di Gunung Wingen disebabkan oleh sambaran petir atau kebakaran hutan. Kemungkinan lainnya karena terbakar sendiri. Batu bara tak butuh katalis agar dapat terbakar. Beberapa jenisnya bisa terbakar dengan sendirinya pada suhu serendah 38 derajat Celcius. Begitu terjadi kebakaran bawah tanah, suhunya seketika naik. Oksigen mencapai lapisan batu bara melalui celah kecil di dalam tanah, lalu membuat apinya membesar.
Aliran udara yang buruk juga menahan panasnya. Pada beberapa kejadian, suhunya mencapai lebih dari 540 derajat Celcius. Dan uniknya, saat di permukaan tanah, kemungkinan hanya akan naik 1 atau 2 derajat Celcius. Ada banyak contoh kebakaran bawah tanah unik di luar sana. Salah satunya terdapat di batas kota St. Louis, Missouri. Di sana terdapat TPA yang dipenuhi limbah nuklir. Jaraknya hanya sejauh 300 meter dari kebakaran bawah tanah. Tahu sendirilah ya, kalau limbah beracun dan api saling berdekatan. Memang tidak akan terjadi ledakan saat apinya mencapai TPA ini, tapi tetap saja akan melepaskan banyak asap beracun ke area sekitar. Untungnya, pihak otoritas setempat punya solusinya. Rencananya, mereka akan membuang sekitar 67% dari bahan radioaktif keluar dari situ. Untuk mewujudkannya, diperlukan waktu 5 tahun dan biaya lebih dari 2,8 triliun rupiah. Kenapa apinya tidak dipadamkan saja ya? Kebakaran tambang sangat sulit dipadamkan. Prosesnya sangat lama, melelahkan, mahal, dan tidak bisa diprediksi. Menurut sebagian ahli, solusinya bisa dengan mengeluarkan api dari bawah tanah. Tapi ada juga yang membantahnya, karena saat bercampur dengan udara, api akan membesar. Meskipun para damkar sudah mati-matian berupaya mengurungnya, materi lain yang ada di lapisan bawahnya bisa saja terbakar beberapa hari kemudian. Jadi, biasanya mereka membiarkannya terbakar begitu saja. Rupanya, kebakaran bawah tanah bukanlah peristiwa langka. Ada ribuan kebakaran yang terjadi saat ini. Banyak di antaranya tidak menghasilkan api, tapi cuma bara. Kebakaran bawah tanah sering terjadi di negara-negara yang kaya akan batu bara seperti Tiongkok. Setiap tahunnya, 200 juta ton batu bara terbakar. Di India, sekitar 70 kebakaran terjadi di bawah tambang batu bara Jharia. Kawasan ini hampir seluas kota Washington DC. Kebakaran bawah tanah terkenal lainnya ada di Jerman. Memang sih tidak setua kebakaran di Australia, tapi tetap saja, kebakaran bawah tanah ini termasuk yang tertua di dunia. Sudah ada sejak sekitar tahun 1668 dan masih menyala sampai sekarang. Brandenburg atau dalam bahasa Jerman berarti gunung yang berkobar, juga menjadi tempat wisata yang populer. Johann Wolfgang von Goethe pun pernah berkunjung ke kota Duttweiler untuk melihatnya. Kebakaran tambang meninggalkan jejaknya pada lanskap alam dan lingkungan, karena bisa membakar rumput dan melukai binatang. Tapi, bagi makhluk hidup lain, peristiwa ini bisa membawa keuntungan. Misalnya, suhu tanah yang lebih tinggi di dekat lokasi kebakaran di Jerman telah membantu banyak serangga dan laba-laba tetap bertahan hidup selama musim dingin. Meski begitu, api abadi tidak cuma disebabkan oleh kebakaran tambang, bisa juga karena gas alam. Salah satu contohnya yang paling menakjubkan ada di dekat Baku, ibu kota Azerbaijan. Oh, aku tahu alasan mereka menyebut kota ini tanah api. Kebakaran bawah tanah ini disebut Yanardaq, yang artinya, coba tebak. Ya, betul. Gunung yang berkobar. Namanya memang tidak unik sih, tapi pemandangannya sangat indah. Gunung Yanardaq dikelilingi api. Apinya tidak menyala kecil, tapi besar dan menjulang. Tingginya mencapai 3 meter dan tidak bisa padam oleh hujan maupun salju. Ada juga contoh-contoh lain dari kebakaran karena gas alam, dan banyak di antaranya berada di Azerbaijan. Usia api Yanardaq tidak bisa diprediksi. Sebagian orang percaya api ini sudah menyala sejak 20.000 tahun yang lalu. Sebagian lain yang menganggap api ini baru ada selama beberapa dekade. Penyebab kebakaran yang menakutkan sekaligus luar biasa ini adalah gas alam yang keluar dari bawah permukaan bumi. Gas ini terbakar saat terkena oksigen. Prosesnya baru berhenti kalau gasnya habis atau kalau berhenti keluar dari bawah tanah. Dulunya ada juga kebakaran alami di dekat Yanardaq, tapi lama-lama padam. Bukit ini diyakini telah menginspirasi lambang kota Baku yang memperlihatkan 3 api dan lautan. Sejak tahun 2007, wilayah Yanardaq telah menjadi cagar alam bernilai sejarah dan budaya. Luas areanya 65 hektar. Para wisatawan bisa menjelajah hutan sendiri atau ikut tur berpemandu untuk menikmati keajaiban semenanjung Absheron lainnya, seperti mata air belerang atau gunung api lumpur aktif. Tempat berapi lain yang ada di Azerbaijan yaitu kuil api Baku. Nama aslinya, kalau diterjemahkan dari bahasa Azeri, berarti rumah api.
Kuil bergaya abad ke-18 ini dibangun di sekitar area kebakaran bawah tanah alami. Tapi, apinya telah padam pada tahun 1969 setelah gasnya habis. Panasnya. Keringatku sampai mengucur. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.